Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai timer counter yang ada di microcontroller Atmega 8535. Nah, di sini kita fokuskan kepada aplikasi dari timer atau counter tersebut. Masih ingat terdapat 4 mode 0, 1, 2, dan 3 dari timer atau counter ini, di mana mode 0 itu adalah mode yang paling sederhana, itu hanya menghitung dari 0 sampai 255. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa di sini. Kita tidak memberikan contoh aplikasinya ya, karena ini sudah dijelaskan sebelumnya, hanya menghitung dari 0 sampai 255 dan bisa ditampilkan di salah satu port ya. Nah, mode yang lain ini bisa dibuat aplikasinya, seperti misalkan contoh pada mode 1 dan 3 ini jelas adalah mode pulse width modulation ya, yang bisa menghasilkan sinyal PWM ya, yang biasanya digunakan untuk mengontrol motor DC ya, khususnya kecepatan putaran porosnya ya. Ini bisa dikendalikan, bisa lambat, cepat atau cepat sekali dan seterusnya ya. Nanti bisa dikendalikan dengan menggunakan pulse PWM seperti ini ya. Ini adalah gambar rangkaiannya ya. Ini driver, ini motor DC nya, ini power supply motor DC nya misalkan 12 volt. Ini adalah driver motor FET menggunakan MOSFET. Kemudian ada resistor di gate nya. Nah, sinyal PWM nya masuk dari resistor ini melalui gate dari MOSFET ini. Nah, MOSFET ini akan mendrive motor ini. Apabila sinyal PWM ini duty cycle-nya kecil ya, seperti ini kecil, maka putaran motor akan lambat. Namun jika duty cycle-nya besar, high-nya lebih banyak dibandingkan dengan low-nya, maka putaran motornya akan semakin cepat. Jadi dengan sinyal PWM ini biasanya digunakan untuk mengendalikan kecepatan putaran poros motor DC ya. Nah, selain itu, sinyal PWM ini bisa juga diaplikasikan untuk mengenerate atau menghasilkan tegangan analog ya, seperti halnya yang dilakukan oleh digital to analog converter ini ya, digital to analog converter. Jadi ada DAC itu akan menghasilkan tegangan analog yang sesuai dengan data digital yang diberikan ya. Misalkan saja dari 0 data digitalnya ya, maka tegangan analognya itu 0. Kalau data digitalnya 128 misalkan, maka tegangan analognya misalkan 2,5 volt ya. Kalau misalkan tegangan data digitalnya 255, maka nanti tegangan analognya sama dengan 5 volt ya, misalkan seperti itu. Nah, dari 0 sampai 255 bisa menghasilkan tegangan antara 0 sampai 5 volt, tergantung data digital yang diberikan. Nah, inilah biasanya dua macam inilah yang digunakan dari yang memanfaatkan sinyal PWM ini untuk diaplikasikan ya. Aplikasinya adalah mengontrol motor DC dan menghasilkan tegangan analog ya, seperti halnya yang dilakukan oleh digital to analog converter. Nah, ini contoh dari digital to analog converter. Coba kita lihat ya. Yang digital to analog converter ini yang dihasilkan dari sinyal PWM ini akan menghasilkan tegangan analog di outputnya. Itu asalnya dari sinyal PWM seperti ini ya, seperti ini sinyal PWM-nya dimasukkan ke dalam, ini masuk inputnya di sini di R2, dimasukkan ke sebuah low pass filter. Low pass filter ini adalah resistor seri antara resistor seri dengan kapasitor ya. Ini dia. Jadi sebuah low pass filter atau tapis ya, tapis sinyal.
Nah, jika masuknya sinyal PWM seperti ini, maka keluarnya di titik ini, di kaki kapasitor ya, dengan ground di sini itu akan seperti ini ya, datar. Nah, datar seperti ini terhadap waktu. Apabila duty cycle-nya mengecil, maka tegangan ini juga kan turun ya. Nah, turun. Apabila duty cycle-nya membesar ya, maka nanti tegangannya akan naik. Ya, proporsional terhadap seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Ya, bisa jadi kalau PWM-nya 50% sama besar ya high dan low-nya, maka tegangannya bisa jadi setengahnya ya, dari 5 berarti 2,5 volt. Tapi harus melewati apa? Harus melewati rangkaian low pass filter dulu ya. Masuknya lewat R2, keluarnya lewat C1. Nah, jika tidak menggunakan ini, maka keluarnya sama saja ya. Tidak bisa di filter, tidak bisa datar seperti ini ya. Tidak bisa menjadi nilai rata-rata dari sinyal PWM ini. Ya, jadi ini sebenarnya integrator ini yang merata-ratakan sinyal PWM ini ya. Kalau dia sama besar, maka tegangan rata-ratanya adalah setengah dari tegangan puncak ini. Ya, yang dilakukan oleh apa? Yang dilakukan oleh R2 dan C1 ini sebagai integrator. Nah, ini nanti kita lihat demonya ya. Kemudian kalau mode lain yaitu mode 2 ya. Mode 2 ini aplikasinya bisa kita jadikan dia sebagai generator nada bisa ya, atau dijadikan sebagai generator frekuensi atau generator sinyal ya, generator sinyal gelombang kotak yang bisa di adjust, yang bisa diatur-atur berapa frekuensi yang diinginkan ya. Oke, sekali lagi ada dua, berarti bisa untuk menghasilkan nada kalau kita umpankan ke speaker seperti ini ya. Nah, ini ada soundernya, kalau di Proteus itu ada sounder yang bisa menghasilkan suara nanti. Kemudian microcontrol ini akan menghasilkan generatornya akan menghasilkan sinyal ya dengan frekuensi tertentu dengan duty cycle yang 50% ya. Nah, frekuensi ini bisa dirubah-rubah tergantung nanti berapa nilai dari OCR yang kita berikan sesuai dengan persamaan yang pernah kita pelajari ya. Nah, frekuensi ini yang bisa berubah-ubah akan bisa menggetarkan speaker sehingga keluarlah nada tertentu ya sesuai dengan frekuensinya nanti. Nah, ini disebut dengan tone generator ya, atau generator nada. Selain itu, kalau kita tidak menggunakan sounder atau speaker di sini, berarti dia sebagai penghasil sinyal yang memiliki frekuensi tertentu ya. Nah, ini disebut dengan stabil multivibrator atau penghasil sinyal gelombang kotak atau function generator khusus gelombang kotak ya. Kita lihat ya, coba lakukan simulasi menggunakan mode 1 dan 3 dulu ya. Ya, kita lihat ya. Oke, kita coba membuat simulasi aplikasi dari timer counter 0 yaitu mode 1 dan 3 khusus untuk pulse width modulation generator ya. Nah, kita masukkan dulu microcontrollernya. Cari aja di sini microprocessor IC, kemudian AVR family, kemudian cari di Atmega 8535 ya. Nih dia. Klik, pasang di tengah. Perbesar dulu. Baik, kemudian kita buat apa tadi? Driver motornya ya, yang ini kita hapus dulu. Ya. Kita buat driver motor yang ini yang menggunakan resistor, kemudian ada MOSFET dan motor DC, kemudian ada
baterai ya, 12 volt. Nah, kita ambil dulu resistor 1 kilo, resistor ya. Tapi di sini kita pilih yang 1 kilo ohm. Oke, 1 kilo ohm. Ini masukkan di sini ya, pasang di sini saja ya, 1 kilo ohm. Lalu ambil MOSFET IRF 540. MOSFET ini dalam kategori apa ini? Kategori transistor ini ya. Kemudian subkategorinya MOSFET. Nah, ini dia. Pilih IRF 540, IRF 5 ya, 540. Kita pilih dulu ini ya, misalkan ya, power MOSFET. Nah, ini masukkan di sini ya. Kemudian ambil DC motor di elektromekanikal ini, kemudian ambil motor aktif ini ya, aktif. Akan di sini tadi, lalu cari tegangan sumber tegangan DC 12 volt di dalam kategori baterai, atau cari sini baterai aja ya, tulis ketik saja bateri ya, bateri ya, ini ya, bateri aktif ini ya, bateri aktif ya. Letakkan di sini ya, sambungkan ke sini, sambungkan ke sini, sambungkan ke sini, beri ground ya, groundnya di sini, lalu ini hubungkan ke sini ya. Nah, ini adalah dihubungkan ke sumber sinyal PWM yang letaknya di mana, di PB3 ya, alias OC0 di sini, kaki nomor 4. Nah, ini ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya apa, apakah motor ini berputar atau tidak. Baik, ini sudah sesuai dengan gambar yang ini ya. Kita coba sekarang membuat sinyal ini. Nah, apakah bisa mengendalikan putaran motor? Kembali lagi ke Proteus, kita berarti tinggal membuat programnya ya. Ini microcontrollernya kita setting dulu, CK cell-nya atau frekuensi kerjanya itu 8 mega, pilih 8 MHz. Kemudian oke dulu, nanti programnya kita buat ya. Setelah itu kita buat program di CodeVision. Nah, ini file new project ya, file new project, tidak menggunakan wizard, no. Kemudian simpan namanya, misalkan saja apa ya, misalkan namanya coba, oke. Save ya. Microcontrollernya Atmega 8535, pilih di sini Atmega 8535, ini dia ya. Oke, kemudian tekan tombol oke ya. Yang lain kita close yang tidak pakai ya. Nah, ini saya setting dulu tulisannya agak besar, setting editor, kita perbesar fontnya menjadi 12 ya. Oke, terlihat jelas sudah. Nah, kita pastikan setting register dulu ya. Register sesuai dengan ini, kita kembali ke register yang sudah pernah kita pelajari, yaitu TCCR0. Ini yang paling penting ya di timer register counter. Nah, pertama kali yang harus kita setting adalah port
B3 nya ini atau O-channel ini, port O-channel ini ya, kita perbesar sedikit. Ini PB3 ini jadikan output dulu, kalau tidak nanti sinyal PWM tidak keluar. Jadi pastikan PB0 jadi output. Berarti DDR, port B3 ya, bukan port B0. DDR B.3, port B.3 ya. Itu jadikan output dengan cara menjadikan DDR B.3 nya sama dengan 1 ya, sama dengan high ya. Udah jadi output. Ini menjadikan bahwasannya DDR B.3 atau port B.3 ya, atau pin O channelnya ini, pin PB3 nya menjadi output. Ini jangan lupa. Kemudian baru kita isi register TCCR0 ya, TCCR0. Kita lihat di sini TCCR0. Oke, itu kita isi dulu angkanya 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita isi dulu semuanya angka 0, karena kita akan melihat apa isi register yang harus disetting ya. Baik, yang bit ke-7 kita isi 0 saja, maka dibiarkan ini 0. Kemudian bit sebelahnya ya, bit ke-6 itu berbarengan dengan bit ketiga ini, WGM00 dan WGM01. Apa yang harus kita isi? Nah, ini dia ya, WGM00 dan WGM01. Tadi isinya adalah berapa? Tergantung dari mode mana yang kita akan pakai. Oke, mode yang kita pakai adalah antara dua ini ya, mode 1 dan mode 3 tadi kan. Nah, karena kita pakai PWM, salah satu bisa dipilih, mau yang fast atau yang PWM fast correct. Ini sama saja sebenarnya ya, sama saja, cuma berbeda frekuensi PWM fast correct itu lebih 2,5 lebih rendah daripada fast PWM, padahal tujuannya sama ya. Nah, ini kalau kita kerjakan sebenarnya tujuannya sama. Baik, kita menggunakan yang mode 3 aja dulu ya. Kalau mode 3 benar, maka mode 1 juga sama saja, ikut juga benar dia ya, cuma beda di mode. Baik, kita coba pakai mode 3 saja. Mode 3 berarti WGM01 dan WGM00 nya adalah 111, sehingga di sini kita isi 1, ini 1 ya, yang ini tadi sudah 0. Nah, 11. Baik, kita isi di sini 1 berselang 2 1 ya, pas kan. Nah, yang tengah 2 ini apa ini? COM01 dan COM00. Kita cari COM01 dan COM00. Oke. Nah, kalau yang tabel ini itu digunakan untuk non PWM ya, padahal kita tadi pakai PWM kan, berarti yang ini nggak bisa dipakai. Pakai tabel yang PWM mode. Nah, ini yang lebih tepat, fast PWM mode ini ya, fast PWM mode. Maka COM0 dan COM01 nya kita pakai tabel yang ini ya. Oke, yang kita pilih adalah pada COM yang ini ya, yang non inverted. Ini dia nih, yang kita pakai adalah yang maaf, yang ini yang kita pakai ya, yang set O channel on compare match ya. Kemudian clear on top ya, ini yang non inverted ini. Nah, ini jadi kita pilih yang ini. Sebenarnya sama saja, pilih yang ini sama ini ya, namun nanti terbalik dia, angka kita maunya angka, kalau kita pilih yang inverted, seperti yang ini aja ya, kita pakai yang ini. Karena nanti angkanya, kalau kita berikan angka yang tinggi, maka nanti kalau yang inverted itu PWM nya malah kecepatannya malah rendah ya. Kalau kita beri angka tinggi PWM nya ya, maka kecepatannya jadi rendah, padahal kita inginnya kalau angkanya tinggi, kasih nilai PWM, maka kecepatannya ikut tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya dua ini kebalikan ya. Jadi yang kita pakai yang ini ya, yang mode non inverted ini adalah mode yang normal saja. Jadi kalau PWM nya dikasih tinggi, maka speednya juga tinggi ya. Kalau dikasih PWM nya rendah,
maka speednya juga rendah. Nah, kalau yang inverted itu kebalikannya, dikasih PWM tinggi maka speednya rendah, dikasih PWM rendah maka speednya tinggi. Nah, ini yang invertednya, yang ini, yang satu-satu ya. Nah, kalau kita pakai yang sekarang yang mode yang normal biasa saja, berarti com 01 dan com 00 nya 10. Oke. Nah, com 10 ya, berarti ini 1, ini 0. Oke, coba kita tes dulu. 1 0 ya, 1 0 ya. Kemudian yang 3 belakang ini apa? Yang 3 belakang ini, nah kita ingin berapa frekuensinya ya. Ini adalah prescaler, pembagi frekuensi ya. Kalau ini bisa kita pilih yang mana yang kita inginkan sebenarnya ya, karena rumusnya ada di sini ya, rumus PWM nya. Nah, ini dia ya, kalau pas PWM rumusnya ini. Nah, maunya frekuensinya berapa ya, frekuensinya berapa. Kalau ini nanti frekuensi PWM nya paling tinggi, yang ini paling rendah ya, paling rendah. Misalkan saja kita ambil pembagi frekuensinya yang 64 ya, misalkan saja 64, berarti N nya 664, pembagi frekuensinya 664, maka kita bisa isi yang ini dengan 64, berarti yang ini ya kita pilih ya, prescalernya 64, maka CS00, CS01 sampai CS02 itu 00011 ya, 011. Nah, kita balik sini, berarti ini 0 1 1 ya, 011. Nah, kalau di program berarti tinggal pilih saja 0 11 ya, 011. Oke. Tinggal kita berikan nilai OCR 0 nya mau berapa nilai PWM nya ya. Maka OCR 0 itu sama dengan, misalkan ya, mau duty cycle berapa. Kalau duty cycle-nya 50%, berarti angkanya tengah dari 255 ya, setengah dari 255, anggaplah 128 atau 127. Maka nanti bentuk sinyal PWM-nya adalah high-nya sama dengan low-nya, TH-nya sama dengan low-nya. Baik, kita coba lihat dulu. Tidak ada error. Kita build lagi sini. Tidak ada error. Kita kembali ke Proteus. Oke. Kemudian kita berikan osiloskop untuk membuktikan bahwasanya dia apakah benar-benar duty cycle-nya 50% ya. Kita masukkan, kita cek outputnya di sini. Kita cek outputnya di sini saja ya. Nah, kemudian kita fokuskan besarnya di sini. Ya. Sudah selesai. Kita cek outputnya di osiloskop. Kita lihat motornya apakah berputar. Oke, coba kita ambil filenya, double klik, ambil file, lalu simpan tadi di My dokumen ya. Nah, ini dia, coba open. Oke, kemudian kita running ya, apa yang terjadi hasilnya. Nah, ini dia ya, motornya berputar. Oke, motornya berputar. Nah, ini kita lihat T nya ya, sorry, diperlebar ya. Ini T low nya lah sama dengan T high, jadi 50%. Kalau kita kasih OCR 0 tadi 128 ya. Oke, kita berikan, kita lihat ini putaran motornya segini. Kita coba percepat motornya dengan memberikan lebih tinggi lagi 128 ya. Berarti T high nya lebih banyak. Berarti misalkan 192 ya, 192. Itu berarti lebih tinggi ya, sudah mendekati dengan 200 ya, maksimumnya 255 kan OCR 0. Maka kita lihat hasilnya di sini ya, sudah di build tadi ya. Kita build dulu, build. Oke, tidak ada error. Kita lihat OCR 0 nya sudah naik jadi 192, berarti duty cycle nya akan diperbesar dan kecepatan motornya juga
akan dipercepat ya. Nah ini ya, duty cycle-nya lebih besar, duty cycle-nya lebih besar. 192 ini hampir 75% ya, 75%. Nah putaran motornya lebih cepat dari yang tadi ya, lebih cepat daripada yang tadi. Oke, nah ini yang menggunakan apa tadi, yang non inverted ya. Kalau inverted tadi nanti kalau kita tinggikan nilai OCR-nya malah speednya merendah ya. Nah kita pakai yang non inverted saja. Oke, kalau kita turunkan menjadi berapa, 64 ya misalkan ya, atau 32, kita lihat putarannya lambat sekali nanti dari motor ini. Baik, tes. Nah ini ya, nah kecil maka putarannya cukup lambat sekali dibandingkan dengan yang tadi ya. Karena apa? Karena duty cycle-nya, tegangan rata-ratanya sudah turun. Ini tegangan rata-ratanya sudah turun ya. Nah nanti kita lihat di DAC tadi, di DAC nanti ketahuan nanti tegangan rata-ratanya berapa ini ya setelah masuk ke low pass filter ya. Ini untuk putaran motor, untuk mengendalikan putaran motor. Nah sekarang kalau kita lihat aplikasinya ke DAC ya, ini tadi bagaimana kalau motornya saya buang, saya gantikan, bagaimana driver motornya saya buang, saya gantikan dengan low pass filter R dan C seperti ini ya. Apakah sesuai nanti kerjanya dengan digital to analog converter ya. Masuknya PWM, keluarnya tegangan analog biasa ya, yang lurus saja garisnya, tidak ada lagi sinyal kotak seperti ini ya. Sudah dirubah oleh jaringan RC low pass filter ini menjadi sinyal atau level tegangan yang lurus saja, yang datar saja ya, tapi dengan level tegangan rata-rata dari sinyal PWM ini. Baik, kita lihat contohnya saja ya. Ini tinggal saya buang ya, ini saya buang saja atau saya putus ini ya, saya putus ini. Oke, ini diputus dulu, ini diputus dulu, ini kita pindahkan ke sini ya. Nah oke, tidak dipakai lagi nih berarti ya. Kita pakai RC lagi, diganti resistor kapasitor. Resistornya misalkan 1 kilo juga. Oke, resistornya 1 kilo tetap. Kita ambil di sini aja lah, 1 kilo sudah ada. Kemudian ada kapasitor ya, kapasitor elko lah ya. Kapasitor ini dia, kapasitor ya. Kapasitornya kita ambil yang 1000 mikrofarad. Oke, ambilnya di subkategori misalkan high temperatur radial ini ya. Nanti kita cari 1000 mikrofarad misalkan yang inilah ya, misalkan saja ini saja. Nah ini salah satunya 1000 mikrofarad, yang penting 1000 mikrofarad. Boleh yang ini, boleh yang ini, pokoknya 1000 mikrofarad ya. Yang ini juga boleh, yang penting 1000 mikrofarad misalkan. Kalau lebih besar juga tidak apa-apa, yang 2000 mikrofarad tidak masalah. Lebih besar ya lebih bagus ya, karena untuk menghilangkan noise sebenarnya. Namanya juga filter ya, digunakan untuk menindas noise. Nah ini misalkan saja saya kasih 1000 mikrofarad. Boleh yang lebih besar boleh, tapi jangan terlalu kecil ya. Lebih besar lebih baik. Nah ini low pass filternya. Inputnya dari mana? Inputnya dari sinyal yang ada di O channel tadi. Ini ya, bagi nomor 4. Nah, kemudian ini di-ground-kan sesuai dengan gambar tadi. Ground nih. Oke ya. Kita cek output dari PB3 atau O channel. Kita cek output dari low pass filter. Nah, kita lihat ceknya. Output low pass filter di sini. Ini outputnya low pass filter ya. Di sini gelombangnya kotak. Oke, kita rapikan dulu ini. Nah ya. Oke, di sini nanti gelombang kotak atau sinyal PWM. Di sini sudah tegangan yang diratakan ya, sudah jadi tidak lagi bergelombang kotak, tapi adalah tegangan rata-rata dari sinyal PWM di sini. Oke. Baik.
Kita contohkan ya. Kita running ini sudah jadi sebenarnya. Maaf, kita ini kan dulu. Kita setting dulu ke nilai tengah tadi 128 ya. Oke, hitungannya apa? Kalau sama besar ya. Nah, ntar kita running dulu. Oke ya, nih lihat. Ini channel B ya, channel B. Nah, kalau sama besar, ini sinyal sama besar ini ya. Nah, ini sama besar. Tegangan rata-ratanya adalah sama besar ya. Berarti kalau misalkan di sini tegangan puncaknya 5 volt, maka tegangan rata-ratanya kalau duty cycle 50%, maka tegangan rata-ratanya 2,5 volt. 2,5 volt ya. Berarti tegangan di sini adalah sebenarnya 2,5 volt. 2,5 volt. Baik. Kita lihat di sini yang di channel B, ini channel A ya. Di channel B ini garis lurus saja seperti ini. Ya, garis lurus seperti ini. Baik, kita pakai voltmeter coba ya, pakai voltmeter. Voltmeter di sini DC voltmeter. Nah, ya. Oh, di sini. Oke. Coba di running ya. Nah, kita lihat di sini udah mulai naik 2,5 ya, maksimum paling 2,5 ya. Ini dia 2,5 volt ya. Nah, 2,5 volt ini artinya apa? Sinyal PWM yang ada di output sini ya, di output dari OC0 itu difilter oleh R dan C. Keluarannya nanti tegangannya lurus. Ini dia ya, yang di channel B ini channel B ya, lurus saja dia. Awalnya kotak, keluarnya lurus, tapi tegangannya apa? 2,5 volt. 2,5 volt maksudnya dari mana ini? Ini adalah tegangan rata-rata dari duty cycle yang sama besar TH dan telonya ya. Nah, karena 2,5 volt ini dari mana? Setengah dari 5 volt ya. Karena kan mikrokontroller kita ini output maksimumnya ada 5 volt. Kalau diberikan sinyal duty cycle 50% atau TH sama dengan telonya 50-50, maka hasilnya adalah setengah dari tegangan supply-nya, yaitu 2,5. Baik, coba kita naikkan ya. Agar tegangannya berapa? Sepertiga 3/4 dari tegangan maksimum. Artinya 75% ya, 75% duty cycle-nya. Apakah ini nanti naik 75% dari 5 volt? Kita lihat lah, 75% dari 5 volt itu adalah sekitar berapa? 2,5 tambah setengah. 2,5 ditambah setengah. 3 volt ya, 3 volt. 75% ya daripada 5 volt. Ya. Kita lihat oh maaf, 2,5 ya, 2,5. Kita lihat nanti berapa ininya. Kalau kita rubah ke dalam 3/4, 3/4 dari ya 0,75 dari setengah, misalkan 0,75 dikali 5 ya, sama dengan 375 nanti. Jadi kalau kalau kita berikan duty cycle-nya adalah 75% ya, 75% dari 255 ya, coba 0,75 dari 255 ya, dikali 255 sama dengan 192 kan, 192, anggaplah 192. Berarti kalau kita kasih berikan nilai OCR0 yang 192 ya, oke, di program ini 192. Ini berarti menandakan bahwasanya duty cycle 75%. Berarti 75% dari 5 ya. 75% dari 5 alias 0,75 dikali 5. Maka hasilnya nanti di voltmeter itu adalah sekitar 3,75. Apakah betul ya? Oke, kita build dulu ini. Nah, sudah tidak ada error.
kemudian kita run. Nah, ini adalah duty cycle 75% ya. Height-nya 75% dari 75% dari T besarnya. Nah, kita lihat di sini nilai tegangannya ya hampir 3,75 ya. Nah, ini kan 3,75. Nih, lihat. Ya. 3,75 di sekitar segitu ya. 3,7 lah ya, ada toleransi lah. Berarti low pass filter ini sudah bekerja ya. Sudah bisa bekerja dengan baik, dan ini mikrokontrol ini sudah menjadi sebuah DAC ini, digital to analog converter. Masukannya digital, keluarannya analog. Ya, yang bisa kita hitung, yang bisa kita inginkan berapa. Ya. Nah, bagaimana kalau kita turunkan lagi duty cycle-nya menjadi seperempat, 25% ya, 25%. Berarti kalau 25% dari 255 berapa ya? 25% dari 255 adalah 0,25 dikali 255 sama dengan berapa? 64. Oke, 64. Jadi kita OCR 0 nya kita hasilkan 64. Berarti nanti duty cycle-nya adalah 25%. 64. Nah, kita tebak tegangannya nanti, outputnya dari di voltmeter akan berapa ya. Kita bisa tebak tegangan yang ada di voltmeter ada berapa. Oh, hitung dulu ya. Secara teori katanya 25% tadi ya, berarti 0,25 dari 5 volt. Berapa tegangan nanti? 1,25. Kemungkinan nanti 1,25 tegangan outputnya. Tegangan di voltmeter ya. Oke, yang tadi kita compile dulu. Yang ini belum sempat di compile. Oke, lalu kita run. Nah, ini 25%. Tadi secara teori nilainya adalah 1,25. Ya, ini dia ya. Ternyata betul tegangan yang ada di output dari low pass filter, ini low pass filter ya. Low pass filter itu sekitar 1,25 ya. Ya, ini toleransi 1,27. Oke. Jadi ini adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi dari sinyal PWM. Tidak hanya bisa mengontrol kecepatan putaran motor, tapi bisa juga menghasilkan tegangan analog dari sebuah sinyal PWM yang kita berikan nilainya dari OCR 0 ya. Nah, OCR 0 ini ternyata kita bisa kendalikan. Mau berapa tegangannya, kita tinggal ganti datanya di sini. Oke, nah itulah aplikasi dari sinyal PWM ya. Baik, kemudian yang kalau mode 2 bagaimana? Nah, mode 2 ini ada rumusnya ya, tergantung frekuensi yang kita inginkan berapa. Baik, contoh kemarin frekuensi yang kita inginkan adalah misalkan ya 1 kHz. Nah, rumusnya di sini kemarin. Nah, ini maaf. Ini ya rumusnya untuk yang mode 3. Ya, ini mode 1, 2, mode 2 ya. Ini dia rumusnya. Contoh kemarin, kalau ingin frekuensinya 1 kilo ya. 1 kilo hertz ya, 1 kHz. Kalau ingin frekuensi 1 kHz, maka OCR-nya berapa? N-nya berapa ya? Yang kemarin kita pelajari N-nya 64 ya. Setelah kita cari N-nya 64, kemudian OCR-nya sekitar 62 ya. 62. Nah, coba lihat lagi video yang sebelumnya. Kalau ingin frekuensi 1 kHz, N-nya kita cari 64 dan dan OCR-nya kita peroleh adalah 62 ya. Itu nanti menghasilkan frekuensi 1 kHz ya. Jadi untuk frekuensi lain tapi ini harus 8 mega ya. 8 kali 10 pangkat 6. Nah, ini harus jangan sampai lari dari sini ya. Karena kita tadi di Proteus menggunakan kristal atau clocknya adalah 8 MHz. Nah, nanti kalau ini salah ya lainnya ikut salah juga, frekuensinya nggak dapat nanti ya, nggak sesuai. Jadi pastikan frekuensi clocknya itu adalah 8 MHz ya. Kemudian N-nya tentukan dulu agar nanti OCR-nya tidak
boleh lewat dari 0 sama 25 sampai 255 ya. Kalau seandainya n-nya dipilih misalkan salah satunya menghasilkan OCR-nya lebih dari 255, maka n-nya dicari yang lain ya. Yang mendapat nanti OCR-nya, agar dapat OCR-nya di antara 0 sampai 255 ya. Kalau sudah dapat di situ baru n-nya itulah n yang cocok ya. Nah, untuk 1 kHz sudah kita cari kemarin, nilai n-nya adalah 64, kemudian OCR-nya 62 ya. Maka kita coba membuat program yang mengaplikasikan CTC mode ya, CTC mode. Nah, CTC mode. Baik, kita lihat simulasinya ya. Ini sudah bisa kita hapus ya. Ini tidak pakai lagi. Kita akan gantikan dengan yang lain ya. Oke, ini sudah dihapus semua. Ini tidak perlu lagi ya. Oke. Ya. Untuk aplikasi mode CTC, kita coba membuat tone generator. Jadi yang kita butuhkan apa di sini? Microcontroller. Satu lagi adalah sounder ya, atau speaker. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini. Mana tadi ya? Ya, ini dia ya. Yang ini kita akan aplikasikan yang ini. Nanti di sini ada outputnya frekuensi ya, 1 kHz. Itu bisa dicek di osiloskop boleh, atau langsung diumpankan ke speaker ya, agar nanti berbunyi speakernya. Seperti apa bunyinya? Ya, frekuensi yang diberikan ke speaker, frekuensi itulah yang akan menggetarkan udara ya. Berarti kita dengar suara dari speaker yang diberi frekuensi 1 kHz seperti apa ya. Maka sounder itu kita cari di sini, P. Sounder itu ada di kategori speaker. Speaker, mana speaker? Ini ya. Speaker and sounder ini ya. Pilih yang sounder ini. Ya, yang seperti ini simbolnya. Oke, kita masukkan di sini. Satunya di groundkan kakinya. Nah, ini ya. Baik. Kemudian satu lagi ke OC0, yang pasti sudah OC0 ini. PB3. Nah, program kita setting ya. Ya, TCCR0-nya bukan lagi mode PWM ya. Oke, tidak lagi mode PWM. Nah, tadi katanya bahwasannya kita sudah sepakati tadi bahwasanya kita ingin mengeluarkan sinyal frekuensi 1 kHz ya. 1 kHz tadi sudah kita cari dulu bahwasanya kalau 1 kHz dihasilkan maka N-nya apa? 64. Oke, kalau N-nya 64 di mana? N-nya 64, OCR-nya 662. Oke, OCR-nya dulu kita isi 62. Nah, sekarang ininya lagi yang jadi isi registernya yang kita setting ya. Kita kembalikan ke 0 semua dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita jadikan mode apa? CTC. Nah, CTC ini bagaimana cara men-settingnya? Maka register TCR0 kita tinjau kembali. Kita lihat sini TCR0. Oke ya. Oh, maaf. Ini dia. Ya. Nah, ini kita buang dulu, hapus. Oke, dihapus. Yes, all. Yang ini sudah pasti 0. Oke, sudah isi 0 di sini. Nah, ya. Yang ini 6 dan 3 ya, pasangan. Kita lihat WGM00 dan WGM01. Ya, ini dia ya. WGM00 ini dihapus dulu. Nah, apa? WGM0 dan WGM1 apa tadi modenya CTC. Berarti yang kita pakai CTC yang ini, mode 2 ya. Nah,
mode 2 ini berarti WGM00 nya 0, WGM01 nya 1 ya. Kita lihat, oh maaf, WGM01 nya 1 ya. Nah ini 1, ini 0 berarti kan ya, ini tadi 0. Nah sekarang COM 01 ya, COM 01 dan 00 nya lagi ya. Yang mana non PWM mode kita pakai ya. Nah kalau pakai non PWM mode ya, kalau CTC itu non PWM mode, jadi tabel ini dipakai. Kalau tabel ini khusus PWM ini, yang tabel ini khusus PWM, udah jelas ini ya, fast correct PWM, fast PWM ya. Nah kalau yang ini non PWM berarti mode normal, mode 0 sama mode 2 ya. Nah ini cocok ini untuk pakai yang ini. Nah non PWM mode yang kita pakai adalah COM 01 dan COM 00 nya adalah yang pakai yang sistem toggle ini ya. Berarti COM 00 nya 1, COM 01 nya 0 ya. Jadi untuk CTC mode itu pakai tabel ini yang untuk masalah frekuensi ya, dan pilih COM 01 dan COM 00 nya adalah 0 dan 1 ya. Nanti COM 00 nya 1, oke, COM 01 nya 0. Nah 1 ini 0. Nah yang ini gimana? Yang CS 0 sampai 1 tadi kita lihat N nya berapa? 64 ya. Kalau 64 kita lihat tabel CS. Nah oke, kalau yang 64 apa? Oh masih yang tadi ya, 0 1 1. Berarti di sini 0 1 1. Inilah isi dari TCR0 yang akan kita tulis di program ya. Berarti 11 0 1 1 ya. Si 11 0 1 1 ya. Udah selesai ini ya. TCR0 nya sudah selesai, ini aja. Isinya sesuai dengan tabel kita cari tadi. Kemudian OCR0 dikasih 62 ya, sesuai rumus tadi. Nah kita lihat sekarang, kita build dulu. Nah tidak ada error, dan coba kita running di Proteus ya. Oke, maaf, kita pastikan di sini 8 mega ya tadi ya. Ya udah 8 MHz. Oh maaf, 8 MHz ini ya. Oke, 8 MHz. Jangan sampai salah, di rumus tadi pakai 8 MHz, maka di 8 MHz. Datanya kita ambil tadi coba ya. Oke, kita ambil filenya coba. Ambil program filenya coba tadi namanya kan. Ya, oke. Kemudian kita bisa run. Nah, kedengar suaranya tit ya. Terdengar suara 1 kHz. Ya, 1 kHz. Ini suara 1 kHz. Nah, ini sudah ya. Oke, suaranya tidak bisa off ini. Nah, inilah generate frekuensi 1 kHz ya. Gampang sekali bukan? Baik, tadi sudah kita simulasikan bagaimana frekuensi 1 kHz kita umpankan ya ke sebuah sounder, maka terdengarlah nada dari frekuensi 1 kHz tersebut ya. Nah, untuk nada-nada yang lain itu bisa kita cari melalui tabel ini. Nah, tabel ini bisa dicari di internet dengan kata kunci misalkan frekuensi nada ya. Kata kuncinya misalkan frekuensi nada atau tone frekuensi ya, frekuensi. Nah ini adalah atau note frekuensi juga boleh ya, note frekuensi. Nah ini juga, ini adalah sebuah tabel di mana tabel ini berisi tentang note dan frekuensi fundamentalnya. Oke, contoh, kalau kita bermain do re mi fa sol la si do ya, itu nanti ada oktavnya nih. Ini oktav pertama, ini oktav kedua, oktav ketiga, dan seterusnya ya, sampai oktav ketujuh ini. Nah biasanya kalau kita standarnya itu adalah oktav yang keempat, ini dia ya. Nah di sini kan ada do re mi fa sol la si do ya. Anggaplah do nya itu C, do re mi fa sol la si do. Ini adalah frekuensinya ya, ini
Nah, jadi ini ada kunci C. C4 ini berarti C oktav keempat ya. A oktav keempat. Frekuensinya nah ini frekuensinya. Ya, kalau misalkan ini kalau kita bunyikan ya. Ini mulai dari do, re, mi, fa, so. Sorry maaf, ini ini enggak ya. Yang mayor-mayor aja. Do, re, mi, fa, so, la, si. Naik lagi ke sini. Do gitu ya. Naik lagi ke sini, do lagi lebih tinggi lagi. Naik lagi ke sini, do lebih tinggi. Nah, ini adalah frekuensi-frekuensinya. Nah, kalau seandainya do re mi fa sol la si do ini disusun dengan sedemikian rupa, maka bisa dibentuk sebuah lagu ya, sebuah lagu. Nah, tugas Anda adalah gunakan timer CTC mode ini untuk mengenerate monoponik ya. Monoponik dari sebuah melodi lagu, alias mikrokontrolernya bisa membunyikan melodi sebuah lagu yang monoponik ya. Dari tabel ini Anda cari frekuensinya ya. Misalkan lagu itu mulainya main do re mi fa sol la si do berarti ya. Kalau Anda misalkan ini ya, misalkan ini ya. Nah, ini misalkan Anda buat sebuah lagu atau membunyikan di sounder tangga nada dari do sampai si ya, misalkan berarti dari C4 kemudian urutan CD4 ya, kemudian CDE F ya 4 G 4 FGA lagi ya, FGA kemudian B ya, B4. Nah, ini anggaplah do re mi fa sol la si ya, fa sol la si. Ini kan punya frekuensi masing-masing tadi. C4 berapa frekuensinya? Misalkan 100 ya, 100 Hz misalkan saja. Ini misalkan 200 Hz misalkan saja. Ini 300 Hz. Nah, ini kalau dikeluarkan ke speaker, maka nanti akan terdengar nada ya. Kalau nada antara nada ini dengan nada ini dikasih delay ya, delay. Nah, delay yang cukup cukup apa ya? Cukup pas lah ya. Sedemikian rupa sehingga nanti kalau ini dimainkan terus, maka akan terdengar suara yang lebih enak ya. Tangga nada yang didengar enak. Do re mi tidak terlalu cepat, misalkan do re mi fa sol la si tidak mungkin ya, karena itu tidak enak didengar ya, delaynya terlalu cepat. Jadi cari delay yang pas agar tangga nada ini menjadi enak didengar ya. Nah, jadi maksud saya ini sebagai contoh tangga nada yang dijadikan sebuah melodi. Nah, tugas Anda adalah bukan membuat tangga nada, malah mencari not lagu ya, not lagu yang tidak boleh sama satu sama lainnya dalam satu kelas. Jadi Anda punya lagu sendiri-sendiri, Anda terjemahkan ke dalam tangga nada ini, kemudian cari frekuensinya, lalu tentukan OCR-nya ya, OCR-nya, kemudian tentukan N-nya, lalu mainkan di programnya agar nanti di speaker atau di sounder itu mengeluarkan sebuah melodi lagu monoponik ya. Ingat, tidak boleh sama lagunya, harus memiliki lagu sendiri-sendiri ya. Walaupun itu tidak harus panjang lagunya sampai 3 menit, tidak perlu ya. Refnya saja juga boleh. Jadi 1 bait lagu juga boleh ya. Melodi lagu, bukan lagunya tapi melodinya saja, bukan syair lagunya tapi melodinya saja. Anda buat programnya ya, pastikan delaynya sedemikian rupa sehingga melodinya enak didengar nanti di speaker ya. Dan ini sistemnya adalah seperti ini. Kita lihat di Proteus tadi. Ini diberikan 1 tombol button ya. Kita cari button, maaf. Oke, kita ambil button di sini, button.
button, masukkan button 1 misalkan ya. Ya, masukkan button 1, dianggap saja di port B0. Ya, jangan lupa nanti Anda setting pull up-nya agar tidak salah. Maunya adalah kalau ditekan button ini maka speakernya sudah mengeluarkan melodi lagu, misalkan lagu apa ya, lagu gundul-gundul pacul misalkan ya, gundul-gundul pacul, melodinya saja ya, bukan lagu syairnya, bukan, melodinya dari lagu gundul-gundul pacul. Jadi kalau ditekan ini maka lagu gundul-gundul pacul akan, atau balonku ada 5 lah ya, misalkan kalau tekan sini maka lagu melodi balonku ada 5 akan terdengar di speaker sampai selesai, kemudian dia akan stop sendiri ya. Jadi kuncinya adalah mencari mencari not dari lagu, misalkan balonku ada 5, kemudian cari frekuensinya, kemudian cari N-nya, kemudian cari OCR-nya, dan mainkan dengan bergantian ya, yang diselingi dengan delay. Maka inilah cuma kuncinya ya. Demikian saya rasa tugas ini harus dikerjakan dan diselesaikan sebelum waktu deadline yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.